Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, baiklah saya akan menyanyikan lagu biasanya dinyanyikan oleh PDKK, PD karismatik. Hanya Tuhan Allah saja aku tenang, daripadanya-lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Enak saja nih suaraku. Ngono gak ngamen. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah sepenggal kata-kata lagu yang membuat diri kita tabah, membuat diri kita terus maju. Karena diri kita boleh dikatakan batu, diri kita benteng, dan Allah adalah penyelamat kita. Ini sungguh di luar dugaan kita. Apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Tuhan? Miskin bukan miskin jasmani, tetapi miskin rohani. Miskin rohani adalah hanya Allah menjadi andalanku. Yang lain tidak ada manusia yang lain. Tidak manusia, bukan manusia. Hanya Allah andalanku. Oleh karena itu, Allah lah yang membuat diri kita kaya. Kaya akan belas kasih, kaya akan perhatian kita kepada yang miskin, yang terlantar, tertindas,
yang hidupnya tidak menentu. Ini kekayaan yang sungguh luar biasa. Meskipun hidup kita pas-pasan, gaji pas-pasan, penghasilan pas-pasan, ya pas ono bakso ya bakso, pas ada ini ya ini, pas itu bakmi ya bakmi. Nah, itu hidup kita seperti itu, pas-pasan. Tetapi kita kaya akan belas kasih. Ini penting. Karena dengan kekayaan belas kasih ini, kekayaan rohani ini, kita bisa hidup saleh, hidup di mata masyarakat. Itulah orang Katolik. Orang Katolik itu miskin, tetapi miskin miskin jasmani, tetapi kaya akan rohaninya. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita tidak mempunyai kekayaan seperti ini, kita sama dengan yang lain. Ada apa-apa gegeran, ada apa-apa gegeran. Persoalan sedikit dibesar-besarkan. Anaknya nangis timbarno ae. Biarkan terus mbarkon. Jangan harus dinengkan. Terus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan kekayaannya seperti itu? Dengan bacaan pertama tadi Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, karena pasti dia hancur, dia jatuh berantakan. Karena kekayaan rohani itu lain, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ini merupakan judul judul perikop ini. Semua yang miskin, yang lapar akan haus, yang haus akan pujian manusia, itu semua hanya sementara, tidak langgeng. Oleh karena itu kita tidak perlu mencari yang sementara. Carilah yang langgeng, carilah yang dikasihi Allah, yaitu kerajaan Allah. Maka berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang empunya kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena kita akan menjadi kuat, sebab kuat adalah dambaan kita, kuat secara rohani. Kuat secara fisik Allah itu sementara saja, kuat secara fisik. Sekarang kuat, besok akan lemah. Saya ini dulu muda, kuat, melayu, rono rene. Wah, Blitar, waduh jalannya becek, geronjal, tancap gas, urus. Tapi sekarang ndelok Blitar ayem, waduh, kok seperti itu, waduh, jalannya sudah bagus, enak sekarang. Kalau zaman itu, waduh, boyok cuklek temen. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kaya akan rohani itu sangat kuat. Misalnya saja soal kematian. Kematian itu adalah hal yang sangat lumrah. Maka kita ini lemah soal kematian, tak berdaya. Karena kematian ini adalah nasib kita, nasib orang-orang yang dibalas dengan yang hidup ini. Kalau ada hidup, ada mati. Maka dari itu kita harus tetap waspada dengan kematian. Maka jaga kesehatan, jaga keutuhan kita. Kesehatan ini dijaga agar kita tetap lestari
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan yang menghidupkan kita, Tuhan juga akan mematikan kita. Tuhan akan memberi kita karunia-karunia. Tuhan juga akan mengambil karunia-karunia itu. Maka jangan nemen-nemen kalau mencintai suami, istri, anak-anak, jangan nemen-nemen. Sebab suatu saat istri, anak-anak, suami kita akan diambil oleh Tuhan. Dan kita ngaplo, domblong, atau nangis. Saya pernah melihat ibu yang semacam ini menangis 3 minggu. Menangis terus, kena opo Bu? Ya ini karena anak saya meninggal. Saya neng orang lain. Kelompok karismatik, kelompok legio, kelompok datang ngenengi anak ibu ini. Tapi tetap saja ibu ini menangis terus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena getun tidak bisa mengentaskan anak ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus waspada dengan kematian. Kematian adalah nasib kita, tetapi Tuhan yang bangkit dari mulia akan membangkitkan orang-orang mati. Orang-orang mati akan dibangkitkan dan dinaikkan ke surga. Amin. Amin. Ini yang dipentingkan. Tuhan yang membangkitkan kita, yang menaikkan kita ke surga. Tidak ada nabi yang seperti ini. Tidak ada rasul. Hanya Kristus Yesus yang bisa membangkitkan orang mati dan orang saleh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seperti janda miskin juga begitu. Janda miskin itu kekayaan, seluruh kekayaan. Wong miskin, buat apa yang miskin ini? Hanya diberikan kepada kolektor, kepada Allah. Hanya Dia yang empunya kekayaan ini. Dialah setor, Gusti, sak paring-paring jenengan monggo, diambil oleh Tuhan. Dan dia pun cukup. Naomi juga begitu. Naomi diberi sarana-sarana yang cukup, minyak cukup, gelepung cukup, semua cukup. Tidak lebih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita menuntut lebih, kita akan dituntut oleh Tuhan dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar bisa miskin di hadapan Allah, supaya Allah bisa kaya, supaya kita kaya akan kemiskinan Allah itu di dalam hidupnya. Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Marilah kita aturkan pokok-pokok iman kita dalam syahadat rumus singkat